menjadi kesombongan rohani. Ya, memberi makan orang miskin, ikut renungan pagi, padahal tidak ikut renungan pagi, hanya karena apa? Nanti malu kalau dibilang tak ikut. Jadi ini berbahaya. Tidak diadakan lagi itu. Khusus yang absensi saja, yang artinya kehadiran saja. Karena kalau kita tahu ini tidak hadir, tujuannya adalah melawat mereka pada siang setelah makan. Amin. Ya, yang penting. Kemudian ketika koordinator mencari tahu siapa yang tidak hadir dan memberikan kesempatan bersaksi, setelah itu berdoa untuk yang tidak hadir dan pelajaran yang akan didiskusikan. Itu bagian dari koordinator pemeliharaan. Dan setelah dia duduk, pemimpin diskusi memimpin diskusi kongresan. Amin. Bisa ya? Nah, coba tahapan ini, adakah sekretaris yang hadir? Ada. Adakah koordinator pemelihara yang hadir? Ada. Pemimpin diskusi satu, koordinator satu, sekretaris satu. Mari langsung saja. Ya, langsung saja. Dipersilakan. Ini ya, ada terus di sini. Ada di atas. Ya, mari sekretaris, langsung saja. Bapak pemimpin saja. Ya, mungkin. Pemimpin diskusi. Koordinator. Oh, sekretaris. Saya sekretaris. Itu nih, sekretaris juga di kelompok kami. Satu mau mewakili. ya. Satu nanti tahap yang kedua lagi. Sembang satu. Ya, supaya kita lebih mantap. Iya, kan contoh. Ya. Oke ya. Sambutan dari pemimpin diskusi nantinya akan menyampaikan selamat datang, selamat sahabat saudara sekalian. Sebelum kita akan memulai diskusi kita, kami beri kesempatan dulu sekretaris mengambil data kehadiran. Bisa sudah. Pikir tahu. Sebelumnya itu kami bersilakan kepada sekretaris untuk mencatat atau mendata kehadiran saudara-saudara kita. Silakan kepada Terima kasih pimpinan diskusi. Baik, sebelum kita berdiskusi, saya mau ambil dulu data kehadiran kita. Absen dulu. Ya, saya lihat Antonis tidak ada kabar? Ada kabar kira-kira dia kenapa tidak hadir? Sakit hati. Dia sakit. Sakit hati. Dia terus sakit, tidak hadir karena sakit hati. Ada lagi. Oh, si Antonius ada kurang sehat. Ya, jadi ada dua anggota kita kalau kita nanti ada Antonius sakit hati tidak hadir, dan ada Antonius karena kurang sehat tidak hadir. Jadi itu anggota kita doakan. Mungkin koordinator Ada seksi doa. tidak hadir sebelum kita berdiskusi. Ya, baik saudara-saudara. Sebelum kita mulai diskusi kita, ada news yang tidak hadir dan juga siapa lagi? Ada dua orang yang tidak hadir ini. Jadi saya persilakan saudara Harun untuk mendoakan. Begitu lah. Ya, anggaplah. Di sini kalau boleh. Saya akan dibentuknya. Sudah, kita berdoa. Ya, sudah berdua. Ya, Memori. doakan Antonius. kemudian doakan pelajaran yang akan kita diskusikan. Kami persilakan. Amin. Sudah. Anggap sudah selesai. Iya, terima kasih banyak. Silakan yang berikut bisa digambar nanti di jemaah kita. Jadi sambutan dulu pemimpin diskusi, yang kedua sekretaris mengambil kehadiran, dan yang ketiga koordinator pemelihara. Koordinator pemelihara mencari tahu siapa yang tidak hadir dan didoakan. Setelah data dari sekretaris tidak hadir, di mana rumahnya kita atur perlawatannya nanti tentunya ya. Kemudian ada kesaksian juga, kasih kesempatan kalau ada yang mau bersaksi.
saya datang ke sini saudara-saudara, sebenarnya saya tidak bisa datang untuk di sekolah sahabat ini. Kenapa? Karena saya sakit perut. Ya, tapi dengan pertolongan Tuhan saya sudah kembali. Jadi ada kesaksian sudah sekitar. Bisa ya? Atau hal yang lain disaksikan sebelum berdoa. Jadi kalau misalnya kalau kita sudah tahu ya sekretaris sudah mengambil data ada yang kita dapat, koordinator ini mencari tahu maksudnya bagaimana dia langsung kita mencari kan. Iya. Jangan-jangan dia tidak hadir karena pergi ke Makassar. Iya. Buat apa kita mau ke sana? Kan pasti ada anggota keluarga yang Jika lain. kita cari di anggota yang tidak hadir atau kita langsung kamu pergi cari. Yang tahu. Jangan berbeda sama Kami itu di kelompok kami punya grup. Grup sekarang kan sudah supaya jadi kita bentuk satu grup. Jadi kalau ada acara kita kumpul jam sekian satu grup itu jadi masuk semua yang berapa jadi kalau saya tidak hadir saya kesini saya ini jadi mereka muncul semua di grup satu grup itu satu kelompok jadi kontrolnya bagus. Iya. Bisa juga seorang grup bisa mendoakan. Iya, bisa. Oke, kita coba dulu ya. Yang lain lagi. Coba silakan yang tadi apa lagi pemimpin diskusi yang ada. Kemudian koordinator persiaran. Iya, sekretaris. Oh, pemimpin sekolah sama bukan? Siapa? Ada sekretaris yang datang ada? Ya, diganti dulu sementara sama pemimpin sekolah sama. Iya. Satu-satu juga ada sekretaris bisa maju. Iya. Oh iya. Iya. Silakan. Koordinator. Ibu sekretaris. Oh, itu di sekolah sama umum. Siapa koordinator tadi yang ada? Di atas. Itu kiri sekretaris. Iya. Ya, silakan sekretaris. Jadi bertindak sebagai koordinator pembina ya. Kita. Yang pemimpin diskusi. Alfon pemimpin diskusi. Dulu di sana. Silakan. Oke. Dipersilakan yang tahap pertama pemimpin diskusi berdiri dulu. Beri sambutan kepada kelas. Kota kelompok. Sekarang saya akan mengambil kehadiran anggota tidak hadir. Hadir pada hari ini. Tidak hadir. Kok ada hadir? Antinus kemana? Antinus mau bukan? Sebutkan nama. Hadir. Bisa. Saya tidak hadir. Jangan disebut yang hadir. RC tidak hadir. RC. Kenapa ini? Hadir. Kenapa ini tidak hadir? Jadi saya katakan. Iya. Saya mungkin bertanya. Iya. Tidak hadir. Sampaikan bahwa yang tidak hadir ini. Oh, iya. Saya sampaikan dulu. Ya. Yang tidak hadir RC. Belajar. Terima kasih sekretaris yang sudah mendaftar kegiatan kita masing-masing dan di sini ada beberapa saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir karena pengalaman mungkin kita tahu apalagi mereka. Sebelum kita lanjut, kita akan mendoakan mereka dan juga mungkin ada yang bersaksi dalam persidangan. Saksi dan apa ya? Memori. Setelah itu kita diskusikan sebentar. Setelah selesai ibadah kita bisa
Jadi Ya, mencari tahu saudara-saudara kita ini mungkin mereka sakit, kita harus bawa setelah selesai pada hari nanti kita akan berbicara bersama-sama mungkin di grup kita lihat. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, saudara sekalian, terima kasih untuk partisipasi saudara sudah memberikan kita mengadakan simulasi. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini berkaitan dengan pelayanan pemimpin diskusi guru sekolah sahabat, ataukah yang berkaitan dengan sistem yang model yang kita sudah lakukan. Ada pertanyaan? Ya. Terima kasih. Kebetulan saya sekretaris. Ini saya teringat sekali dulu waktu masih pendeta Jeba menangani. Jadi kehadiran secara satu daerah itu minim sekali. Kehadiran karena kenapa? Ini yang sangat berpengaruh di sini adalah anggota jemaat yang ada di sini, contoh di sini, tetapi ada di tempat lain. Dan itu akan mempengaruhi persentase dari kehadiran ketika acara sekolah sahabat itu, sehingga dianggap dia tidak hadir padahal dia ada di jemaat lain ibadah. Jadi bagaimana dengan ini? Karena kan seperti ini ada anggota-anggota di UKKS ini tidak ada di sini tapi ada dia bergereja di tempat lain, oleh karena dia belum pindah, termasuk kalau anak-anak yang bersekolah dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kan tidak pindah jemaat, otomatis dia ada di sini karena sewaktu-waktu mereka ada kembali. Jadi apakah dianggap tidak hadir itu kalau mereka tidak ada di sini? Ataukah dikosongkan saja supaya ketika dihitung kumulasi di satu triwulan itu dia tidak mempengaruhi presentasi kehadiran, laporan kehadiran di acara sekolah sahabat? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ini dikatakan bahwa mengabsen itu di awal. Jadi yang lambat itu otomatis dia sudah alfa, dianggap alfa padahal dia ada datang. Apakah tidak seharusnya nanti mau masuk khotbah baru kita atau mau selesai diskusi baru ditutup itu masalah data kehadiran? Karena siapa tahu nanti ada lagi berpengaruh bilang saya kasih alfa lebih baik sekali nanti khotbah saja bisa datang lain kali. Nah itu. Jadi apakah memang di awal kita mau memulai diskusi sudah harus mengabsen ataukah masih boleh jalan ketika sudah sebentar lagi kita diskusi ada nih si Antonius datang. Jadi masih dia dalam status hadir di pelajaran sekolah sahabat. Itu yang saya tanyakan. Kemudian sekedar menambahkan tadi, karena kebetulan saya ibu guru, kalau kita mengabsen mana yang sekretaris tadi, yang hadir tidak perlu diabsen untuk mengefisienkan waktu. Jadi yang hadir kita sudah lihat sudah ada, tidak usah disebut lagi, tidak usah disebut satu-satu, kan kita sudah kenal di anggota UKS. Nah, jadi yang tidak hadir saja itu yang kita tanyakan. Kenapa ini si Antonius sudah datang? Kenapa dia? Apakah dia sakit atau bagaimana Jadi itu mungkin sebagai masukan saja supaya jangan mengambil waktu itu apalagi kalau dia besar itu banyak orang. Jadi yang perlu kita kasih penekanan di sini ketika mencari kehadiran adalah kita lihat saja ini tidak hadir. Nah, itu yang kita tanyakan, cari informasi kenapa dia tidak hadir. Jadi itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Kadius. Ini satu pertanyaan yang bagus dan juga tambahan yang bagus sekali tadi. Jadi nanti tidak perlu lagi sebut kalau mereka hadir, sebut cari saja yang tidak hadir. Kemudian kalau memang dia siapa tahu masih di depan gereja, nanti yang lain bilang masih ada di depan, nanti dia masuk. Contoh itu ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kita tidak mengambil lagi siapa yang turun penunggu pagi, ya, memberi makan orang miskin, kita tidak perlu ambil lagi, karena akan menjadi kesombongan rohani nanti. Oke, terima kasih untuk tambahan itu. Pertanyaan tadi yang pertama, bagaimana kalau ada anggota gereja yang ternyata dia masuk di tempat yang lain? Jadi kita absen di situ berdasarkan kehadirannya di situ saja. Kita apakah dia masuk di tempat lain atau tidak? Yang kita absen sekarang yang actual, yang betul-betul ada saja di anggota kelas di tempat itu karena dia terdaftar di tempat itu. Kemudian yang kedua, kalau ada yang ternyata terlambat, bagaimana? Jadi apakah absen itu di akhir atau di awal? Tetap di awal. Nanti setelah sementara diskusi dia datang, kita
perbaiki lagi, kita tulis di sana yang hadir, karena nanti kita perbaiki. Dikosongkan saja dulu. Dikosongkan dulu, nanti selesai, ya bagus sekali. Dikosongkan dulu, nanti selesai sekolah sahabat, baru kita tulis kalau memang dia terlambat ya. Oke, saya kira itu saja satu pertanyaan yang baik sekali. Ya, silakan Ibu, ya, Mama siapa? Sion. Bagaimana ini pendeta karena saya di jemaat itu sebagai pemimpin diskusi sekolah sahabat. Kadang-kala kasihan saya ada di tempat lain jalan dari rumah ke rumah. Pasti bahas sahabat tidak ada di jemaat. Bagaimana dengan diskusi? Saya rasa saya punya pekerjaan untuk memimpin diskusi di jemaat tidak hadir sahabat. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya jemaat harus memikirkan akan hal ini. Banyak di jemaat penginjil literatur yang sudah menjadi pemimpin diskusi ya, tentunya. Jadi kadang-kadang pergi keluar. Kalau masih ada yang lain, ganti dulu atau carikan. Atau bisa juga koordinator pemeliharaan yang memimpin. Ya. Tetapi kalau sering keluar, lebih baik diganti. Karena banyak PL juga yang mungkin dalam satu triwulan itu mungkin boleh dihitung 4 kali saja dia hadir di jemaat karena dia keliling. Tetapi kalau tidak sering-sering juga keluar, tidak apa. Nanti koordinator pemeliharaannya yang akan mengisi. Itu sebabnya kita juga mengundang koordinator pemelihara datang ke tempat ini untuk bisa juga mereka terlibat. Ketika guru atau pemimpin diskusi berhalangan, mereka juga bisa langsung terjun memimpin diskusi. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali. Jadi memang kita berdayakan juga koordinator pemeliharaan. Kalau tidak ada, sekretaris mungkin bisa. Oke, itu saja mungkin. Jam dari seperempat. Ya. Silakan Pak. Ya. Alvin. Saya juga ini pemimpin diskusi. Biasa kalau diskusi, khususnya di kelas kami, kita pimpin diskusi, lalu kita meminta juga tanggapan dari anggota, apakah atau ada pertanyaan, tapi hanya semuanya mengangguk-angguk. Biasa saya bilang, aduh bagaimana ini tidak timbal balik ini, habis saya punya bahan ini, mengangguk-angguk terus. Apakah dia mengerti atau memang tidak tahu? Jadi bagaimana menghidupkan ini pendeta? Supaya semuanya bisa terlibat. Biasa saya adakan seperti yang tadi yang sudah dicontohkan, ada pertanyaan, tapi hanya mengangguk-angguk. Saya tanya kepada anggota bagaimana, angguk-angguk saja. Jadi tidak hidup ini diskusi kalau begini. Ya itu saja. Baik, mengangguk pun sebenarnya sudah berpartisipasi. Walaupun itu memang sulit ya, apakah mengerti? Kebetulan anggota kelompok saya sudah itu Antonius. Keras Antonius. Oke, jadi sebenarnya saudara juga bisa memunculkan pertanyaan yang gampang. Bagaimana pengalaman saudara? Adakah pengalaman saudara yang berjalan contoh ya di lembaga kegelaman? Apa pengalaman saudara berjalan dalam lembaga kegelaman? Mungkin ada yang saudara bisa ceritakan. Tidak ada orang yang tidak pernah susah saudara. Pasti dia cerita. Saya pernah mengalami kesulitan ini, tetapi saya merasa yakin bahwa Tuhan beserta dengan saya. Banyak, ya. Jadi usahakan tampilkan sebuah pertanyaan yang memang dialami oleh banyak orang dan mereka bisa mengungkapkan masing-masing. Ya. Terima kasih pertanyaan yang baik. Masukkan saya. Ya, silakan. Ini saya dapat dulu ini waktu saya ikut latihan kepemimpinan waktu saya jadi PPGT di Protestan ya. Jadi bagaimana caranya kita menghidupkan diskusi itu tadi? Cara yang paling ampuh itu membuat pertanyaan yang sederhana tapi tidak di luar dari pelajaran kita itu. Yang kemungkinan semua orang kita pastikan bisa menjawab. Itu untuk memancing. Tapi kan itu klasifikasinya itu kan bertingkat. Itu yang diberikan kepada yang memang susah ngomong. Tapi kalau yang memang pintar-pintar jangan kasih pertanyaan yang sama. Kasihnya yang di levelnya itu. Sehingga semua itu, karena ada juga kalau pertanyaan terlalu sederhana buat si A itu, dia malas juga menjawab dengan aduan begitu saja kita
agak sulit untuk ngomong, kita kasih pertanyaan yang memang sesederhana mungkin. Kemudian ini saya juga sudah pikirkan itu, jadi pemimpin diskusi. Memang yang paling efektif itu adalah kita merangkum pertanyaan boleh per hari. Nah kalau itu kita sudah buatkan, jangan mereka yang buat, kita yang buatkan, lalu kita suruh pelajari di rumah. Nanti kita kalau di kelas UKS itu bagian kamu itu menjelaskan masalah di sini, masalahnya ini, angkat ini yang aku pendapatku tentang ini. Jadi otomatis dia akan termotivasi untuk belajar, untuk demi menjawab nanti itu ketika tiba di kelas UKS itu. Tapi kan kita ini banyak di dalamnya, ini cuma paling banyak 5 pertanyaan. Jadi kita munculkan satu pertanyaan untuk 2 atau 3 orang. Siap nanti, saudara, untuk pertanyaan ini tanpa tugasmu bagaimana? Kalau kamu bagaimana? Kalau dia bilang sama, oh iya sama, samanya di mana? Nah, jangan kalau dia bilang sama langsung lewati, kasih dia samanya di mana? Yang mana tadi sama? Karena agak lama, agak banyak dia bilang. Jadi yang itu dia berbicara semua. Cuma kalau kami di sini sejauh pengamatan saya di sini di Sabulimbong ini, rata-rata biasanya kami kehabisan waktu. Masih banyak yang mau berbicara karena banyak yang pintar-pintar juga di sini. Banyak yang pintar. Cuma memang kalau pertanyaan seperti yang buatan itu kadang-kadang anggota jemaat juga agak bingung. Tapi kalau yang sehubungan dengan keseharian, umumnya itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, umumnya itu biasa kami kehabisan waktu. Seperti itu Bang Kali. Jadi untuk bagaimana menghidupkan yang suka mengangguk, kita tidak paham dia mengerti atau kata mengantuk, itu tadi. Jadi kasih pertanyaan sederhana yang levelnya bisa kita perkirakan bisa dia jawab, pasti dia berbicara. Terima kasih, tambahan yang baik sekali. Jadi saudara kondisikan, lihat di kelas saudara, kalau memang anggota kelas kita itu punya tingkat pemahaman yang benar, beri pertanyaan yang gampang dia jawab. Kemudian kalau ada yang lebih punya pengetahuan yang lebih, saudara bisa memberikan lagi pertanyaan yang cocok sesuai dengan pola pikir. Jadi tidak perlu kita samaratakan, kecuali memang sama rata semua di situ ya, saudara bisa pertanyaan yang sama. Tapi kalau bervariasi, kondisikan semua. Memang kita butuh hikmat sebagai pemimpin diskusi. Guru-guru sekolah sahabat ini butuh hikmat, dan hikmat itu Tuhan bisa berikan ketika kita meminta. Nah, saya kira itu saja yang saya bisa tanya. Ya, silakan. Ya. Pertama, apakah boleh keluar dari materi pelajaran sekolah sahabat hari itu supaya dalam minggu itu? Karena kadang-kadang anggota diskusi biasa keluar dari pelajaran sekolah sahabat. Nah, kalau kita tidak tanggapi, bisa jadi kecewa, ya kan? Yang pertama, yang kedua, apakah ini pemimpin diskusi itu terus orangnya? Itu juga sebenarnya. Ataukah bisa diputar? Karena tadi ini kan baru tadi dilakukan, jadi saya sudah sampaikan ke kelompok saya tadi bahwa kami ini siap-siap, kita ini bergiliran. Ini kan membuat kita juga untuk belajar, ya, belajar untuk di sini kita tempat ini, tempat untuk melatih, untuk menyampaikan apa namanya yang bisa kita sampaikan, ya, itu dalam diri. Baik, satu pertanyaan yang baik sekali. Jadi kalau ada anggota kelas kita bertanya sesuatu di luar konteks daripada pelajaran sekolah sahabat kita, jangan kita katakan tidak bisa, nanti dia kecewa. Siapa tahu itu merupakan kebutuhannya. Nah, kita harus layani mereka walaupun itu di luar daripada pelajaran sekolah sahabat. Tetapi jangan waktu kita terkuras di sana, habis di sana, ya. Layani mereka. Siapa tahu itu adalah kebutuhan. Kita tidak perlu kaku, karena tujuan kita adalah untuk membangun iman di dalam kelompok UKSS itu. Kemudian silahkan saudara bisa variasi, putar, ya, saudara bisa putar kelompok UKSS yang ada di sebelah, mungkin pemimpin diskusinya putar lagi ke sana, bisa. Atau cara variasi yang lain berdasarkan tribulan. Oh, digilir untuk membahas. Maksudnya dalam satu kelompok itu digilir putar, maksudnya palingnya. Karena kalau pemimpin tukar-tukar sana kemarin kita, ini maksud
dalam 1 kilometer digilir. Artinya bisa koordinator juga dikasih. Bisa Ah, sama ini bisa. kau. Sekretaris. Sekretaris kau. 3 orang itu tetapi Iya. putar di anggota kelas. Mungkin nanti di bulan berikut kalau mereka nanti waktu berikut kalau mereka bisa dijadikan lagi pemimpin diskusi. Iya, bisa. Iya. Iya. Tetapi itu yang 3 dulu yang utama bisa. Iya. Koordinator, sekretaris. Iya. Bisa. Biasanya juga pendeta dalam diskusi itu orang itu merasa bosan, ada orang bosan dan kayak yang tidak menarik dalam diskusi itu. Jadi bagaimana caranya supaya diskusi itu bisa menarik dan tidak membosankan? Bagaimana caranya kita buat? Biasa kan ada orang bosan, bosan nih ikut diskusi. Bahkan tidak ada daya tarik. Jadi kira-kira bagaimana caranya kita supaya diskusi itu bisa menarik dan tidak membosankan? Iya. Ya, penting sekali. Bisa pertanyaan baik. Jadi tidak perlu kita diskusi itu pastikan bahwa kita mempersiapkan pertanyaan. Kemudian itu bisa menjadi diskusi. Dan jangan kita yang mengambil, kita yang menguasai semuanya sehingga kelihatannya monoton. Dan buatlah diskusi tidak menegangkan, santai, sehingga anggota kelas merasa tidak bosan dan ada sesuatu hal yang menarik tentunya. Kalau dia lihat kita juga tegang-tegang, nantinya mereka juga seperti tegang juga dulu. Tapi kalau kita berdiskusi dengan santai, sering ada humor di sana, mereka akan lebih santai dan senang untuk menyampaikan pandangan yang pendapatnya. Jadi itu mungkin yang penting perlu ya. Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang kita rasa memang mereka bisa memberikan tanggapan. Jangan juga yang sulit, hanya nanti mereka diam-diam saja. Angkat kepala saja ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke. Nanti kami akan jadikan admin semua pemimpin diskusi, pemimpin sekolah sahabat jemaat dan pemimpin sekolah sahabat jemaat masukkan semua guru-guru atau pemimpin diskusi di kelompok sekolah sahabat pemimpin sekolah sahabat Lutan Toraja. Karena ada persatuan sekolah sahabat tiap Jumat malam. Kalau tidak ada Vespa ya, biasanya ada Vespa ya, live. Jadi itu kita buat nanti ya. Jadi dari Sabang dari Salulimpo pemimpin diskusinya. Pemimpin sekolah sahabat umum siapa? Nah, Pemimpin sekolah sahabat. sahabat umum. Iya, ada sudah masuk di grup itu ya? Belum? Ya, masuk. Ada WA, ada WA-nya. Oh belum ada, oh ya tidak apa. Kemudian nanti di Sabang sudah. Oh, ini ada. Nanti kita jadi admin masukkan guru-guru yang ada ya. Nah, dari Pak siapa Julianus, nomornya sudah ada ya. Nanti kita masukkan semua. Dari Salulimpo ada smartphone-nya bisa. Nanti pertanyaan ringkasan pelajaran dan pertanyaan-pertanyaan kami share ke sana. Bisa dilihat nanti di WA. Sehingga tidak ada kesulitan untuk mempersiapkannya. Terserah kalau mau modifikasi atau tambah-tambah. Ya, bisa. Jadi nanti dari Salulimpo ada HP, ada WA-nya ya? Rantai pasang, maksudnya rantai pasang ada WA-nya? Ada ya? Ya nanti dimasukkan semua. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, demikianlah. Namanya diskusi berapa? Misalkan itu. Oke, lamanya 25 sampai 30. 25 sampai 30. Ya. 10 lewat. Iya. Bulan 2010. Iya. Saudara juga bisa berkreasi. Kalau halaman 2 saudara pergi keluar yang lain supaya tidak terlalu duduk di gereja. Bisa berkreasi. Iya. Ya. Ada lagi, Ustaz. Mana lebih bagus itu dalam diskusi? Per hari baru ada pertanyaan, ataukah sekali habis semua sampai selesai baru ada pertanyaan? Mana yang lebih bagus? Karena biasa di jemaat itu ada orang yang per hari sudah mau bertanya, ada yang cegah, sekali habis semua nanti.
Sistem yang kita sudah sampaikan tadi Iya. ada dua ya. Saudara ringkaskan pelajaran, ringkas, tidak usah panjang-panjang. Iya. Kemudian lemparkan pertanyaan 4 atau 5 aja pertanyaan. Atau saudara langsung dengan pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. Per hari. Iya. Pertanyaan itu ambil berdasarkan poin-poin yang kita dapatkan per hari. Karena biasa itu nanti setelah diskusi baru silakan kalau ada bertanya. Biasa orang itu sudah lupa. Apa itu pertanyaanku tadi sudah lupa. Makanya lebih bagus kalau per hari saat muncul dari pikiran tanyakan Iya. per hari. Karena orang sudah biasa lupa. Sudah pemimpin diskusi yang pegang kendali. Jadi semua ada catatan sudah pegang pertanyaan-pertanyaan yang akan didiskusikan. Saudara tidak pernah hilang di sana ya. Bisa kan juga begini. Pemimpin diskusi setelah berdoa, setelah dibuka langsung berdoa, langsung diberikan kesempatan kepada peserta. Ada yang mau bertanya? Kan sudah belajar di rumahnya. Ada yang mau bertanya? Boleh. Boleh Iya. bertanya spontan? Betul itu. Iya kan? Kan sudah belajar gitu. Sudah belajar di rumah. Iya. Alangkah baiknya memang semua diharapkan bahwa kita semua sudah belajar di rumah. Iya. Kalau pemimpin diskusi tetap memberikan pendahuluan. Iya. Supaya ada pendahuluannya sedikit baru beri masukan. Misalnya- biasanya pertanyaan kita sudah siapkan untuk dilemparkan dan didiskusikan. Misalnya hari Senin ada yang ditanyakan. Saya tiada lanjut. Dari pendeta. Yang saya dapat di sini, yang saya dapat di daerah sini, satu rumah tangga, satu sekolah sahabat. Kalau sulit sekali, sulit untuk mengajar di kelompok. Karena mengapa? Yang saya dapati sekarang ini satu rumah tangga, satu sekolah sahabat. Itu yang sulit. Kalau satu anggota baptis, satu sekolah sahabat, itu ramai di kelas. Tapi kalau satu rumah tangga, satu sekolah sahabat, tidak akan ramai. Iya. Tidak akan ramai. Saya memang di Lutak juga baru 10 tahun. Iya. Karena baru berapa tahun memang begitu saya lihat perlu harus satu anggota baptis satu sekolah sahabat. Harganya 9.000 lebih. Bisa saja, saya tidak dibaca-baca. Itu masalah. Itu Jadi masalahnya. Orang sekarang fokus ke sini. Saya Iya. tertarik. Itu dia. Mungkin saja sudah ada smartphone ya, bagus. Iya. Tetapi kalau buku, saudara bisa tulis-tulis di sana, Ya. ada catatan-catatan. Ada di stabilo Ya. apa? Memang sekarang ini masalah yang terbesar adalah sudah banyak aplikasi-aplikasi. Ya, memang kasihan nanti IPH ya sudah mencetak begitu banyak sekolah sahabat, sementara kita yang menggunakan aplikasi yang ada. Ya. Nah, saudara-saudara, usahakan kalau setiap anggota rumah tangga itu punya sekolah sahabat. Dan bagaimana cara belajar? Bangun pagi, berdoa, baca Alkitab dan sekolah sahabat. Sudah itu baru renungan pagi. Sesibuk-sibuk apapun saudara hari ini sudah belajar pelajaran sekolah sahabat. Tapi jangan saudara mau coba belajar pada malam hari atau sore hari sudah capek mungkin. Ya, ada kesibukan lain terhalang lagi. Begitu bangun pagi, baca Alkitab, belajar sekolah sahabat, baru renungan pagi yang keluar. Sehingga ada waktu kita untuk belajar sekolah sahabat. Cara yang terbaik belajar sekolah sahabat, baca dulu ayat-ayatnya di atas, baru kita mempelajari sekolah sahabatnya. Kecuali itu bersifat topikal. Kalau bersifat sejarah, seperti yang kita baru lewati 3 bulan yang lalu, baca dulu pasal yang dibahas dalam pelajaran itu, baru kita belajar sekolah sahabat. Dan kaitkan dengan roh nubuat para nabi dan bapak dalam bisa baca. Kalau diambil untuk renungan malam sekolah sahabat pendeta, Bagus juga jikalau anggota keluarga kita itu semua sudah masuk dalam kelompok sekolah sahabat dewasa. Tapi kalau ada yang remaja di sana, mereka akan merasa sesuatu hal yang menjenuhkan dan mereka benci sekali untuk mau ikut kebaktian malam. Jadi kalau di rumah tangga kita itu masih ada tingkatan usia yang bervariasi, alangkah baiknya jangan di situ. Kecuali semua di situ sudah kelompok usia dewasa, tidak masalah, boleh. Kalau ada anak-anak, ada remaja, tentu mereka seperti tidak terjangkau. Yang kita hanya mau jangkau yang dewasa saja. Dan akhirnya mereka merasa jenuh, bosan, apalagi panjang. Bisa panjang itu kebaktiannya.
Sedangkan kebaktian itu harus yang menyenangkan sikap dan mengangkat hati dekat dengan Tuhan, ya. Ibadah, mitzvah keluarga. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Demikian acara kita pada sore hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita melakukannya, karena ini adalah hal yang Tuhan mintakan untuk kita lakukan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Adalah doa dan harapan saya dalam nama Yesus. Amin.